Masih bersama Dirjen Kementerian Kesehatan, Pak Maksi Rondonu, dan juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Saya tanya ke Bung Diki dulu deh. Bung Diki, Ya, kalau kita lihat anak tinggi sekali Indonesia saat ini, terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka. Bagaimana menurut Anda? ya dengan angka 12% yang disampaikan IDAI ini memang kalau secara global jadi relatif tinggi ya. Walaupun betul kata Pak Maksi, kita belum melihat secara angka pastinya. Karena secara global angka pada anak itu di kisaran 1-3% itu Bang Aiman. 1-3% kan kecil. Dan meningkat seiring usia tiap 5 tahun tuh meningkat terus. Nah, artinya sebetulnya secara proporsi, walaupun dengan varian Delta ini pun, tetap proporsinya nggak berbeda, nggak berubah. Jadi saya khawatirnya begini, yang 12% itu berarti yang dewasa itu jauh lebih besar. Jadi ini karena kapasitas testing kita yang memang belum memadai 3T kita ini. Jadi dan juga kasus yang terjadi lebih cenderung karena memang sudah parah karena telat juga ditemukan. Jadi kalau saya ingin meluruskannya begini, ketika varian Delta ini lebih cepat menular, maka faktanya secara epidemiologi setiap kelompok populasi jumlah kasusnya lebih banyak, Bang Aiman, lebih banyak. Dari yang tampak saat ini. Bagaimana? Dari yang tampak diumumkan saat ini. Betul, betul. Jadi sebetulnya di setiap kelompok lebih banyak. Nah, pada anak ya banyak, tapi sebetulnya proporsinya nggak lebih dari 3% sebetulnya. Ini karena data global itu bisa dipercaya kok, jadi bisa jadi rujukan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kenapa ini terkesan banyak? Ya karena sekali lagi kita banyak kebijakan kita yang belum berpihak pada anak, gitu. Berpihak dalam perlindungan pada anak. Misalnya? Jadi termasuk misalnya nih, kalau bicara PTM mau dilakukan Juli, tapi pada prakteknya banyak kebijakan yang dilakukan banyak sektor maupun pemerintah daerah, yang dilakukan pemerintah daerah dan juga bagian pusat ya, itu nggak berpihak. Tetap ada kegiatan pertemuan yang katakan WFH mau 50%, pada prakteknya lebih dari 50%. Itu nggak berpihak pada kebijakan PTM, karena akhirnya orang yang berpergian, misalnya bekerja di Bali, pulang ke rumah, punya anak, nggak karantina dulu, langsung aja pegang anak. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi proteksi pada anak itu bergantung pada bagaimana orang dewasa sekitarnya, termasuk vaksinasi kita. Orang dewasa yang punya anak ini harusnya divaksinasi. Orang yang dewasa yang punya anak ini harusnya tahu bahwa kalau dia tadi pulang dari dinas luar kota ya jangan langsung gambuh dengan keluarganya, tetapnya harus karantina, itu harus berlaku 14 hari. Tapi ini faktanya, ini saya sampaikan saja, begitu pulang bisa dari Bali, ya pergi lagi besoknya. Nah ini hal yang artinya. Tapi di mana peran pemerintah di situ? Itu kan pribadi per pribadi. Pemerintah sudah melakukan kampanye soal itu. Nah, ini yang saya ingin pertegas. Pak Presiden sudah jelas tuh mengatakan, PPKM ini akan efektif kalau implementasinya di lapangan sesuai. Nah faktanya, analisa saya 5 bulan terakhir, nggak sesuai Mas. Jadi tidak ada aspek monitoring, misalnya WFH oke. Tapi ada nggak monitoring bahwa perkantoran, bahkan jangankan yang di daerah, yang di Jakarta aja, pemerintahnya sendiri sebagian masih terus meminta karyawannya masuk. Nah ini ada nggak monitoring dan atau sanksi pada pimpinan perkantoran ini ketika tidak mengikuti regulasi itu? Itu kan tidak berpihak pada anak, sehingga PTM yang direncanakan ini akhirnya jadi harus mundur lagi. Anda menilai harus mundur lagi nih? Saya kira harus mundur dalam setidaknya sampai akhir Juli ya, karena saya sampaikan bahwa Delta varian ini akan take a lead ya, ambil menjadi dominan di pertengahan Juli mulai, dan itu akan jauh lebih besar. Puncaknya pertengahan Juli, Anda memperkirakan itu? Iya, iya. Dan begini, berita ya ini juga berita tidak terlalu bagus ya, tapi ya, harus kita sampaikan bahwa juga data yang ada sejauh ini di Australia menunjukkan varian Delta ini yang disebut dengan fleeting itu, yang lagi ramai di Indonesia ya, berpapasan itu bisa. Ya. Jadi sekarang kalau dulu di awal kita bilang kok kasus kontak erat itu 15 menit, jarak 1,5 meter, sekarang 5 sampai 10 detik itu cukup. Nah ini data yang ada, dan kalau
katakanlah level Kementerian Kesehatan yang Australia mengatakan atau mengeluarkan statement itu didukung data yang kuat, bahkan sampai CCTV analisa tracingnya sampai gen sequencingnya benar-benar, Mas. Jadi ini bukan main-main. Ya. Jadi kalau dia keluar, artinya kita harus waspada. Kenapa akhirnya? Walaupun saya pendukung PTM ya, karena ini sekolah ini kan fungsinya sekali lagi unik, tidak boleh terlalu lama. Tapi dalam kondisi ini kita harus sangat berhati-hati, sangat cermat, sangat bijak, sehingga tundalah. Setidaknya kita lihat sampai akhir Juli, mudah-mudahan ya kita bisa kendalikan ini. Tapi data yang ada yang saya sampaikan itu berita yang harus benar-benar kita waspadai. Oke, saya informasi soal itu, saya tertarik dengan itu, Bu, kepada Pak Maksi. Pak Maksi, Kementerian Kesehatan Australia menyatakan bahwa kalau biasanya kita katakan kontak erat 10-15 menit ya, tapi ini papasan 5-10 detik tadi yang disampaikan oleh Bung Diki, itu ada potensi penularan untuk varian Delta ini, benarkah? Iya, itu memang laporan di New South Wales kan itu dengan CCTV. Jadi sebenarnya prinsip seperti disampaikan juga Bung Diki. Jadi virus itu ya airborne, droplet. Jadi sebenarnya mau varian apapun menurut saya, itu penularannya itu tetap punya potensi. Apalagi bukankah COVID ini droplets, Pak, bukan airborne? Ya, airborne dengan cara droplet. Orang mau batuk saja, nafas. Tapi bukan seperti TBC, beda ya? Iya. TBC lebih gampang sesungguhnya. Iya, dan virus ini kan lebih virusnya itu bisa bertahan kan di udara gitu. Jadi berpapasan saja itu kalau memang tidak menggunakan masker ya potensi untuk penularan tinggi. Nggak usah juga virus Delta, virus apapun. Apalagi Delta ini sudah terbukti sekali, cepat sekali penularannya. Tapi kalau seandainya menggunakan protokol kesehatan, di antara menggunakan masker tentu hal yang berbeda. Saya ingin bertanya Bung Diki, kalau eradikasi nggak bisa, Anda katakan tadi, bagaimana dengan Eropa yang sudah melepas, Amerika yang sudah melepas masker, Eropa yang sudah ada konser, ini kemudian ramai di media sosial. Jadi ini sebetulnya itu juga akan buah dari upaya ya yang setia pada sains ya dengan 3T. Jadi negara-negara yang melakukan Liga Eropa itu tes positivity rate-nya di bawah 1%, Bang Aiman. Jadi 0,1, 0,2%. Bahkan kalau di sini di Queensland ketika ada pertandingan itu tes positivity rate-nya 0%. Jadi dari sekian kasus nggak ada ini. Dan itu mereka benar-benar sampling gitu ya, benar terukur gitu. Jadi bisa dipercaya. Nah, artinya itu adalah standar pertama. Tapi berikutnya dia buat satu pengaman lagi bahwa yang bisa nonton, bisa datang kalau dari luar negeri ya dia harus karantina dulu dan minimal 10 hari ya. Kemudian yang nonton itu either way apakah pernah sudah divaksin lengkap dan itu tertentu lagi vaksinnya. Ya mohon maaf ini seperti jadi diskriminasi tapi itu yang berlaku sekarang maka per 1 Juli akan diberlakukan bahwa hanya messenger RNA, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Kemudian apakah dia pernah sakit dan masih dalam kurun waktu 3 bulan. Itu boleh nonton. Kemudian terakhir bahwa si orang ini memang sudah dites dalam 72 jam terakhir, PCR tapinya, bukan tes napas, bukan air liur ya. Tapi PCR. Betul. Jadi sesungguhnya apa yang kita lihat tuh hanya langsung instan, tapi sesungguhnya di belakang itu ada banyak persiapan yang mereka lakukan di sana. Iya Mas. Dan termasuk ya karena saya penggemar bola ya. Jadi pemain bolanya yang biasanya 21, 23 sekarang dia tambah 26. Karena kalau ada yang positif itu ya karantina kan. Nah ini. Jadi banyak di balik itu persiapan yang dilakukan. Sesuatu yang tanpa. Dan angka kuncinya adalah positivity rate atau kasus aktif yang memang rendah sekali di sana. Mudah-mudahan kita juga bisa menuju ke sana dengan kedisiplinan kita protokol kesehatan dan juga bantuan dari seluruh masyarakat, termasuk juga insight atau pandangan dari Bung Diki, masuk juga Kementerian Kesehatan, di antaranya adalah Pak Maksi Rononu. Terima kasih Pak Maksi dari Dirjen Kementerian Kesehatan dan juga Bung Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Saudara, saat lagi Anda akan menyaksikan program Rosi. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Tetap sehat, tetap taat protokol kesehatan. Jangan pernah luput dan jangan pernah ditawar. Saya Aiman Wicaksono, salam